Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Hana-chan Farm diisi oleh saya, mamanya Kinan, yang akan mewawancarai papanya Kinan. Dan saya bingung kenapa saya diwawancara? Karena ini akan terkait dengan masa lalunya yang sangat indah katanya sih gitu ya. Oke, ini ide saya tuh berawal dari kemarin itu excited banget ya. Udah setahun ini dan paling hype itu baru-baru ini, minggu ini. Jadi setahun ini saya ngelihat ada satu channel di TV, stasiun TV maksudnya, itu menayangkan film kesukaan anak-anak tahun 90-an. Ya, udah tahu kan? Suka nonton TV? Kalau itu aja, Pak. Kalau itu aja, Pak. Oh, enggak. Mama Kinan bukan tipe yang suka nonton film azab. Jadi kalau nonton TV cuma kalau ada berita-berita penting banget yang cuma bisa dilihat di TV dan itu yang film anak-anak. Naga terbang itu masa lalu, Papa. Kita sekarang mau bahas 90-an. Kita mau bahas tahun 90-an. Nah, waktu tahun 90-an itu tahun lalu sih udah mulai disetel Kamen Rider Build ya. Kalau teman-teman inget sama Q Ranger, Lupin Ranger. Sama mulai tahun ini katanya, dan kemarin udah sih, ada Satria Baja Hitam, Kotaro Minami. Halo Kotaro Minami, Om Tetsuo. Nah itu yang Minami Takahashi ya? Tolong Papa, saya belum nanyain. Oh iya, maaf. Nah, terus ada juga Hattori, Ninja Hattori, Kimimaki tuh di RCTI. Kemudian yang terakhir Naruto ya? Mbahnya Naruto. Oke. Leluhur, Papa leluhur. Iya. Nah, sekarang yang paling baru, yang paling hype banget dan kesukaan papanya Kinan nih gosipnya. Kita mau tanya, apa benar Papa Kinan suka sama seri ini? Ting 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 ting. Yep, Sailor Moon. Katanya mau tayang di RTV. Bener papanya Kinan suka Sailor Moon? Kira-kira bagaimana dengan saya mau jawab ya atau jawab tidak? Loh, ini pertanyaan kudu dijawab sama jawaban aslinya papanya Kinan. Oke, ya. Ya. Kalau jawab Aramanya Teguh, ya. Oke, kenapa suka? Yang jelas mereka lebih cantik dari mamanya Kinan, udah gitu aja ya. Itu adalah waifu pertama saya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan dulu itu saingannya Sailor Moon tuh ada Power Ranger ya. Kenapa nggak milih Power Ranger? Kenapa nggak milih Power Ranger ya? Kebetulan saya kurang suka cewek-cewek barat ya. Gitu aja. Karena mereka itu tidak terkesan imut, sedangkan saya suka dengan perempuan-perempuan dengan wajah imut-imut gitu. Jadi lebih ngarah ke situ ya, lebih ke perempuannya gitu ya, bukan. Soalnya kalau teman-teman saya dulu waktu SD itu lebih suka nonton tuh Power Ranger, Dragon Ball yang cowok banget lah gitu kan. Sebenarnya itu kenapa aku gitu kurang Dragon Ball itu bukan karena aku nggak suka, karena masalahnya adalah ketika Dragon Ball itu tayang, teman saya di SD itu kebetulan dia punya komik Dragon Ball. Sehingga saya sudah menyelesaikan serinya dulu sebelum yang di TV itu tayang. Actually, literally, finally, and then lagi kan. Jadi kita udah nggak excited lagi kan sama jalan ceritanya. Karena kita udah tahu, ya udahlah. Akhirnya kita kan yang lain, dan kebetulan kan memang ibaratnya waktu itu kan kita juga di kampung kan. Aku waktu itu tinggal di Jogja ya teman-teman ya. Jadi waktu itu kita juga baru pertama kali punya TV, masih yang nasional itu, yang hitam putih lah, yang kalau kita gebuk dulu atasnya baru nyala itu. Bener loh, itu seperti itu. Jadi waktu itu kan, kalau saya kan tahun 94 ya, itu Indosiar pertama kali berdiri, dan salah satu kartun pertamanya dia itu kan Sailor Moon. Jadi aku ingat waktu itu aku nonton itu episode ketiga lah kalau nggak salah. Jadi aku juga dari awal, waktu itu selesai pulang dari ngaji, isi nonton TV. Aku juga baru pertama kali tahu film kartun itu juga itu. Jadi istilahnya itu juga jadi kartun pertama aku gitu loh, yang aku tahu itu.
Masa? Kan sebelumnya ada Doraemon. Cuma kan yang dimana aku nonton di TV di rumahku sendiri. Cuy. Itu ya Sailor Moon. Dan adegan berubahnya kan memorable banget ya, yang lagu ya Torel, aduh serang fals ya. Yang gimana ya adegan berubahnya? Ya pokoknya nanti cek aja ya, nanti sebenarnya itu sebenarnya memorable banget itu. Jadi yang memorable itu bukan ini ya, bukan visualnya, tapi musiknya itu memorable banget. Dan jargonnya ya, dengan kekuatan datang bulan akan menghukum. Yang bener dong, nggak ada datang bulannya. Gitu. Dengan kekuatan bulan akan menghukum. Gitu. Ya begitulah. Ya dan itulah kenapa saya suka Sailor Moon kan. Dan ketika waktu tahun 20 tahun ya, perayaan pokoknya kan dari 94 kemudian ke 2015 berapa tahun? 20 tahun benar. Jadi setelah 20 tahun Sailor Moon kan dia di remake lagi jadi Sailor Moon Crystal. Cuma sayangnya itu dia kayak ada kompres episodenya. Jadi yang awalnya sekitar 200-an episode selama 5 seri. Wow. Saya hafal karena saya beli DVD-nya ya. Kelima-lima seri itu saya liatin semua. Bahkan saya pernah ngelembur satu malam cuma buat menyelesaikan satu seri. Itu kurang lebih 50 episode. Waktu saya masih jomblo. Dan itu juga alhamdulillah teman-teman mekanik saya juga gak. Jadi waktu itu padahal kerjaan saya juga mekanik alat berat ya. Ya maksudnya kalau dilihat kan kerjaannya kayak gitu, tontonannya kayak gitu, kayaknya nggak berimbang gitu ya. Ya, alhamdulillah masih beriman. Jadi gimana nih? Kenapa tadi katanya dikompres? Jadi yang awalnya 200 episode itu kan jadi sekitar 38 atau 39 episode lah. Jadi kan memang sebelum tayang, kan rencananya kan kalau saya di RTV itu mau tayang ya Sailor Moon itu. Tapi kan aku udah download dulu ya. Aku udah ya awal sebenarnya itu kan juga nggak bagus ya baca film. Tapi ya karena kita pengen gimana lagi ya. Itu dikompres cuma jadi sekitar 38 atau 39 episode. Jadi cuma sekitar 1/5-nya aja. Tapi itu cuma untuk 3 seri sih. Jadi dari Sailor Moon, Sailor Moon R sama Sailor Moon S. Jadi seri 1 sampai seri 3. Tinggal nunggu Sailor Moon T, Sailor Moon U, Sailor Moon V, Sailor Moon. Nah, 2021 nanti kalau nggak salah itu movie entah serial TV untuk peringatan ke 25 tahunnya itu nanti yang season 4 itu akan ditayangkan di Jepang yang ada Pegasus yang melawan pasukan sirkus itu. Iya emang kan sirkus gitu. Kayak yang di dramanya itu ya, kalau nggak salah di spesialnya ada itu ya. Di live actionnya tuh ada yang sirkus. Sih. Oh, beda itu. Beda sebenarnya kan kalau yang di live action itu agak ceritanya itu agak beda dengan apa ya, dengan mungkin aku sih belum baca mangganya belum baca ya. Aku udah baca. Itu kayaknya agak beda dengan serial anime pertamanya sih ya. Jadi kalau di anime yang klasiknya itu kan sebenarnya Usagi itu dalam tanda kutip itu kayak pelakor gitu. Oh, dia nikung Rei. Iya benar, dia nikung Rei. Jadi Usagi itu jadi pelakor gitu kalau di klasiknya, tapi begitu di Kristal kan itu jadi sama yang live actionnya itu dia hampir sama jalan ceritanya. Jadi apa Usagi ya ketemunya gitu memang dari awal itu dia udah langsung. Dan di klasikal kan juga Minako kan untuk kepemimpinannya nggak terlalu terlihat ya di serial klasiknya, tapi kan kayak yang di Kristal itu kan dia lebih terlihat lah bahwa dia itu adalah pemimpin para Sailor Senshi. Oke, jadi ada spoiler dikit ya teman-teman. Saya aja belum tahu sama sekali gitu. Ternyata Bapak Kinan kan udah namanya apa? Fansnya gitu jadi tahu. Terus sebagai fans Sailor Moon, Bapak Kinan punya merchandise nggak? Saya tahu umur dan juga saya sebenarnya juga nggak mau anak saya juga ini ya. Karena kan memang pakaiannya jujur aja juga kurang suka. Jadi aku memang sengaja nggak beli. Sejak aku nikah itu aku nggak beli lagi. Dulu sih ada ya waktu kecil poster ada. Terus apa? Orang-orangannya yang ada baju-baju ganti baju. Itu punya koleksi juga. Terus kartu-kartunya. Ya jelas aku belajar gambar animenya. Gitu ya. Ya sampai sekarang masih bisa. Cuma kalau dan dulu sih sempat koleksi dan dulu kan wallpaper di HP sama wallpaper di
komputer, bahkan sampai sekarang ya wallpaper di laptopku itu masih Sailor Moon. Iya benar ingat. Oh iya dulu tuh tahun 90-an itu 90-an pertengahan mau ke akhir tuh di SD itu ada abang-abang pasti jualan tuh Sailor Moon yang lagi hype zaman dulu tuh. Sailor Moon, terus apa? Terus ada lagi Power tuh, Ranger, ada Doraemon. lagi kan, ingat nggak? Apa? Yang action figure yang Rp100 itu yang cuma warnanya monokrom itu yang Oh iya betul. Nah itu dulu aku lengkap itu dari Sailor Moon, Mercury, Mars, Jupiter, Venus, ada semua itu. Masya Allah. Ya gitu deh, kita jadi ngenang zaman dulu ya Pak ya, waktu kecilnya kita gitu, yang sekarang mungkin jarang dinikmatin anak-anak ya. Jarang banget sih. Karena emang udah beda zaman gitu kan. Dan tontonan di TV sekarang kebanyakan kalau yang untuk anak-anak dari Korea kan, sebelum akhir-akhir ini muncul lagi tuh yang dari Jepang. Dulu Jepang. kan itu Krishna. Terus jangan panggil aku anak kecil paman, karena aku udah emak-emak. Oke. aku udah Oh salah ya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak Pak tentang Sailor Moon ini, tentang kenangan Papa soal apa yang hit 90-an? Ya itu aja sih, paling juga waktu itu jadi buku-buku sekolah itu kadang-kadang tak gambar dengan model-model Sailor Moon gitu. Sampai sekarang pun juga kalau misalnya di kantor kadang-kadang lagi suntuk gitu kan, namanya orang kerja kan ya. Jadi untuk ngilangin stres itu kita kan, ya itu kadang kita gambar ya sketch anime yang ringan-ringan aja, tapi kan basicnya itu juga, makanya kan aku disuruh basic gambar orang gitu kan, biasanya aku nggak bisa kalau disuruh gambar orang dengan model ala manusia real itu. Biasanya aku modelnya anime dan ngikutin polanya Sailor Moon sampai sekarang gitu. Jadi kenangan apa yang kita suka saat kecil itu bisa membekas dan terus-terusan ada sampai gede gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa ketika kita masih kecil, teman-teman kita masih kecil atau anak-anak kita masih kecil, berikan kesan-kesan yang bagus atau contoh-contoh yang baik yang bisa mereka. Oke teman-teman, sudah dulu ya. Terima kasih Bapak Kinan untuk sharingnya hari ini. Assalamualaikum.